Baik, teman-teman, kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita ke atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Semoga perkuliahan kita pada pagi hari ini diberkahi dan juga mendapatkan ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita limpah curahkan ke baginda alam yakni Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran Bapak Dr. Mulyadi MAG. Baik, teman-teman, di sini kelompok kami akan membahas tentang analisis kualitas butir soal dan pengukuran hasil belajar. Pembahasan yang pertama tentang analisis kualitas butir soal dan kriteria penilaian kualitas tes hasil belajar yang akan dipaparkan oleh Amelia Suciati. Kepada Amelia Suciati, dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan materi yang pertama dan yang kedua. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang analisis kualitas butir soal. Jadi, kegiatan menganalisis butir soal ini adalah kegiatan yang wajib dilakukan guru untuk mengetahui tingkat hasil belajar peserta didik dan untuk meningkatkan mutu soal yang telah disusun. Kegiatan ini merupakan proses pengumpulan, peringkasan, dan penggunaan informasi dari jawaban peserta didik untuk membuat keputusan tentang setiap penilaian. Nah, identifikasi terhadap setiap butir item soal itu dilakukan dengan harapan dapat menemukan berbagai informasi yang ada pada dasarnya yang merupakan agar mendapatkan umpan balik atau feedback yang gunanya itu untuk melakukan perbaikan, pembenahan, dan penyempurnaan kembali terhadap butir-butir soal. Sehingga pada waktu yang akan datang, tes hasil belajar yang disusun atau dirancang oleh guru itu dapat mengukur apa yang hendak diukur yang dilakukan secara terus-menerus dan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematik untuk mencapai pencapaian standar nasional pendidikan. Nah, di kegiatan identitas butir soal ini diperlukan alat atau teknik penilaian. Alat evaluasi dalam pendidikan yang digunakan untuk mengumpulkan data itu berupa tes dan non-tes. Dua bentuk tes itu digunakan dalam evaluasi ini harus dapat dipertanggungjawabkan. Nah, artinya itu bahwa tes tersebut dapat memenuhi syarat sebagai alat evaluasi yang baik bila dilihat dari kualitas butir soal. Manfaat analisis butir soal itu ada 4. Yang pertama, menentukan soal-soal yang cacat atau tidak berfungsi dengan baik. Yang kedua, meningkatkan butir soal melalui 3 komponen analisis. Yang ketiga, meningkatkan validitas soal dan reliabilitas. Dan yang keempat, merevisi soal yang tidak relevan dengan materi yang diajarkan. Cara menganalisis soal itu ada dua cara, yaitu dengan menggunakan teknik analisis secara kualitatif dan analisis butir soal secara kuantitatif. Nah, di kualitatif ini, teknik yang digunakan untuk menganalisis butir soal yaitu secara teknik moderator dan teknik panel. Nah, di teknik moderator ini menganalisisnya tuh dengan cara berdiskusi yang di dalamnya terdapat satu orang sebagai penengah. Nah, kalau teknik panel itu teknik menelaah butir soal yang berdasarkan kaidah penulisan butir soal. Nah, sedangkan di analisis butir soal secara kuantitatif, ini tuh didasarkan pada data empirik. Data empirik ini diperolehnya dari soal yang telah diujikan. Ada 2 pendekatan di kuantitatif ini, yaitu pendekatan secara klasik dan secara modern. Kalau misalnya yang klasik itu proses penelaahan butir soalnya itu melalui informasi dari jawaban peserta didik, dari jawaban peserta didik tes guna meningkatkan mutu butir soal yang bersangkutan dengan menggunakan teori tes klasik. Nah, aspek di dalam teori
aspek di dalam analisis butir soal secara klasik itu, yaitu yang pertama dari segi tingkat kesukaran butir soal, yang kedua dari daya pembeda butir soal, yang ketiga penyebaran pilihan jawaban untuk soal bentuk objektif atau fungsi pengecoh pada setiap pilihan jawaban, serta terdapat reliabilitas dan validitas soal. Terus ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam analisis kualitas butir soal kuantitatif itu ada 4. Yang pertama validitas, yang kedua reliabilitas, yang ketiga kesulitan atau kesukaran, yang keempat daya pembeda atau diskriminasi. Nah, validitas ini tuh maksudnya butir soal harus mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi dianalisisnya itu melalui berbagai pendekatan seperti validitas isi, validitas konstruksi, dan validitas kriteria. Terus kalau reliabilitas itu dari sejauh mana hasil suatu pengukuran itu dapat dipercaya. Jadi suatu hasil pengukuran itu dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. Nah, kalau dari aspek kesulitan atau kesukaran ini, itu butir soal harus memiliki tingkat kesulitan yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Jadi, tingkat kesulitan ini tuh diseimbangkan gitu sama si siswanya dari kemampuan siswanya. Nah, kesulitan butir soal ini diukur menggunakan berbagai metode termasuk persentase siswa yang menjawab benar. Lanjut yang keempat itu diskriminasi atau daya pembeda. Diskriminasi butir soal mengukur sejauh mana butir soal dapat membedakan antara siswa yang berprestasi tinggi dengan siswa yang berprestasi rendah. Nah, analisis diskriminasi butir soal ini dilakukan dengan membandingkan skor siswa yang menjawab benar pada butir soal tertentu dengan skor keseluruhan pada tes. Materi yang kedua yaitu tentang kriteria penilaian kualitas tes hasil belajar. Nah, di kriteria ini, kriteria penilaian hasil tes belajar itu merupakan sebuah standar atau faktor yang digunakan untuk penilaian seberapa baik sebuah tes dapat mengukur pencapaian siswa dan seberapa efektif tes tersebut dalam memberikan informasi yang akurat tentang pemahaman dan kemampuan siswa. Ada beberapa kriteria, di sini ada 3. Yang pertama, objektivitas. Objektivitas itu maksudnya dalam kriteria ini mempengaruhi hasil penilaian yang terpisah dari faktor-faktor yang tidak terkontrol oleh orang yang melakukan penilaian. Yang kedua, ada keterpaduan kurikulum. Di kualitas dalam hasil tes ini harus mencakup materi dan kompetensi yang telah diajarkan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Keterpaduan kurikulum ini merupakan sebuah konsep yang mengacu pada kesesuaian antara kriteria penilaian dengan standar dan tujuan kurikulum. Dalam proses pengembangan kurikulum yang mempunyai tujuan tertentu, dengan memperhatikan tingkat kesesuaian antara kriteria penilaian dengan standar kurikulum dan tujuan pembelajaran. Nah, yang terakhir ada relevansi. Nah, di relevansi ini adalah sebuah kriteria yang mengacu pada kesesuaian antara kriteria penilaian dengan standar dan tujuan kurikulum. Tes harus relevan dengan tujuan pembelajaran dan mengukur kemampuan yang diinginkan, karena dengan adanya tes yang relevan dan penting dalam mengukur kemampuan belajar, tes yang relevan akan menghasilkan penilaian yang relevan. Sebaliknya, jika tes yang tidak relevan, maka hasil penilaiannya juga tidak akan relevan. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Amelia Suciati yang telah memaparkan materinya. Sekarang pembahasan tentang analisis
kualitas instrumen evaluasi hasil belajar yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Analisis kualitas instrumen evaluasi hasil belajar. Salah satu cara untuk menentukan kualitas suatu tes hasil belajar adalah dengan melakukan analisis sosial atau item analisis. Analisis sosial dapat dilakukan untuk objektif. Hal ini tidak berarti bahwa tes uraian tidak dapat dianalisis, akan tetapi memang dalam menganalisis butir tes uraian belum ada pedoman yang standar. Jadi tes hasil belajar bentuk objektif lebih mudah dianalisis daripada tes hasil belajar bentuk uraian, baik dari segi validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran maupun daya pembedanya. Analisis kualitas instrumen evaluasi hasil belajar terbagi menjadi dua. Yang pertama, kualitas instrumen. Yang kedua itu hasil belajar. Kualitas instrumen. Salah satu cara untuk memperbaiki proses pembelajaran yang paling efektif ialah dengan jalan mengevaluasi tes hasil belajar yang diperoleh dari proses pembelajaran itu sendiri. Dengan kata lain, hasil tes itu kita olah sedemikian rupa sehingga dari hasil pengolahan itu dapat diketahui komponen-komponen manakah dan proses pembelajaran itu yang masih lemah. Adapun beberapa kriteristik dalam analisis kualitas instrumen evaluasi hasil belajar. Yang pertama, validitas, mengacu pada sejauh mana instrumen evaluasi dapat dianggap benar-benar mengukur apa yang ingin diukur. Validitas juga dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, validitas konten, yang kedua, validitas konstruk, dan yang ketiga, validitas kriteria. Dua, reliabilitas adalah tingkat konsistensi atau ketepatan instrumen evaluasi. Instrumen yang reliable akan menghasilkan hasil yang konsisten jika digunakan secara berulang-ulang. Tiga, kesulitan instrumen mengacu pada seberapa sulit atau mudah soal-soal atau tugas-tugas dalam instrumen tersebut untuk diselesaikan oleh siswa. Empat, daya pembeda atau diskrimination adalah kemampuan instrumen untuk membedakan antara siswa yang memiliki tingkat kemampuan yang berbeda. 5. Konsistensi internal mengacu pada seberapa baik item-item dalam instrumen tersebut saling berkaitan. 6. Keterbacaan dan kekompakan mengacu pada kemampuan siswa untuk dengan mudah memahami petunjuk dan pertanyaan dalam instrumen. Terakhir, relevansi dengan tujuan pembelajaran instrumen harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, pembahasan tentang hasil belajar. Kemampuan siswa untuk menampilkan sebagai aktivitas dan diharapkan di mana kegiatan tersebut harus mereka pelajari melalui kegiatan instruksional disebut belajar. Hasil belajar adalah tingkat penguasaan yang dicapai oleh siswa dalam mengikuti program pembelajaran sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya, kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa akibat perbuatan belajar dan dapat diamati melalui penampilan siswa. Selanjutnya, materi tentang analisis kualitas non-tes dan pengukuran hasil belajar aspek efektif yang akan dipaparkan oleh Saudari Astri. Kepada Saudari Astri, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu mengenai analisis kualitas non-tes. Dalam evaluasi non-tes, salah satu contohnya seperti observasi, jurnal refleksi, dan portofolio. Sangat penting untuk mengukur hasil belajar siswa secara holistik, di mana analisis kualitas metode evaluasi non-tes ini harus memperhatikan validitas, reliabilitas, dan objektivitas dalam penggunaannya. Kemudian menurut
Sudijono mengatakan bahwa teknik non-tes pada umumnya memegang peranan yang sangat penting dalam rangka mengevaluasi hasil belajar siswa dari segi ranah sikap, ranah keterampilan, dan lain sebagainya. Kemudian menurut Hamzah, dia juga menerangkan bahwa instrumen non-tes pada umumnya digunakan dalam beberapa teknik penilaian. Salah satunya yang pertama ada penilaian untuk kerja, kemudian yang kedua ada penilaian produk, yang ketiga itu penilaian proyek, keempat ada portofolio, dan yang terakhir ada penilaian skala sikap. Menurut Yoko, tujuan menggunakan instrumen non-tes ini merupakan tujuannya untuk mengukur hasil belajar yang berkaitan dengan soft skill, berhubungan dengan penampilan yang dapat diamati dari beberapa pengetahuan dan proses mental lainnya yang tidak dapat diamati dengan panca indera. Beberapa alat ukur yang dapat diuraikan pada bagian kualitas non-tes ini, yang pertama adanya observasi, di mana observasi ini dalam arti sempit merupakan pengamatan secara langsung terhadap apa yang diteliti. Dalam arti luas, observasi meliputi pengamatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Arifin memaparkan bahwa observasi merupakan suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, serta rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Kemudian alat ukur yang kedua yaitu angket. Mas Irjo mengatakan bahwa angket adalah suatu daftar pertanyaan yang tertulis dan rinci dan lengkap yang harus dijawab oleh responden atau siswa. Tujuannya untuk mengetahui kemampuan seberapa pahamnya tentang proses pembelajaran siswa. Kemudian Raharjo dan Guntaro berpendapat bahwa angket atau kuesioner adalah suatu teknik atau cara dalam memahami siswa apabila mengadakan komunikasi tertulis dengan memberikan daftar pertanyaan yang harus dijawab atau dapat dikerjakan oleh responden secara tertulis. Kemudian alat ukur yang ketiga yaitu wawancara. Dalam konteks ini, evaluasi pembelajaran, wawancara dapat dilakukan secara individualisme atau secara berkelompok, di mana seorang pendidik bertatap muka dan melakukan tanya jawab terhadap peserta didik. Selain itu, wawancara dapat dilakukan baik sebelum, selama, maupun sesudah dalam proses pembelajaran mengajar berlangsung. Kemudian alat ukur yang terakhir yaitu daftar cek. Penilaian unjuk kerja dapat dilakukan dengan menggunakan daftar cek. Dengan menggunakan daftar cek, peserta didik dapat mengetahui nilai bila kriteria penguasaan kompetensi tersebut tidak diamati oleh penilai. Jika tidak dapat diamati, peserta didik tidak memperoleh nilai. Kelemahan cara ini adalah penilai hanya mampu mempunyai dua pilihan mutlak, misalnya benar atau salah, dapat diamati atau tidak dapat diamati, baik atau tidak, dan lain sebagainya. Kemudian materi selanjutnya yaitu pengukuran hasil belajar dalam aspek afektif. Pengukuran hasil belajar merupakan bagian yang sangat penting, bagian dari evaluasi dalam proses pembelajaran yang sering kali kurang dan mendapatkan perhatian yang cukup dibandingkan dengan pengukuran hasil belajar aspek kognitif. Namun, pengukuran aspek afektif ini merupakan kunci dalam memahami perkembangan siswa secara holistik atau menyeluruh, termasuk aspek emosional, sikap, dan nilai-nilai yang akan mereka dapatkan. Pengukuran hasil belajar yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dapat dilakukan dengan tes dan non-tes. Pembelajaran pada aspek afektif lebih menekankan pada suasana perasaan, kepada emosi peserta didik, atau tingkat penerima atau penolakan. Afektif ini bervariasi dari perhatian sederhana menuju fenomena terpilih, sampai kompleks, tetapi kualitas karakter dan kata hati yang secara internal konsisten. Kemudian Munadi menerangkan, beliau mengklarifikasikan bahwa afektif dapat dibagi menjadi 5 bagian,
Yang pertama adanya penerimaan atau receiving. Kemudian yang kedua itu ada pemberian respon. Kemudian yang ketiga ada pemberian nilai atau penghargaan. Yang keempat ada pengorganisasian dan yang terakhir ada karakteristik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Astrilia yang telah memaparkan materinya. Sekarang teman-teman kita buka sesi penambahan materi. Jikalau ada yang ingin menambahkan, dipersilakan. Apakah ada yang ingin menambahkan materi? Tidak ada ya? Oh, ada Bang Asep. Asep Trisna. Dipersilahkan. Tidak, kirain sesi tanya jawab. Baik, baik. Oke. Nampaknya tidak ada ya yang ingin menambahkan materi. Sekarang kami buka sesi tanya jawab. Boleh diketik ya di chat Zoom bagi siapa yang ingin bertanya. Dipersilahkan. Oke, Bang Asep, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk bertanya. Di dalam kriteria penilaian kualitas tes sasio belajar itu ada relevansi. Relevansi dalam kriteria penilaian ini merupakan sebuah kriteria yang mengacu pada kesesuaian antara kriteria penilaian dengan standar dan tujuan kurikulum. Pertanyaan saya, menurut kelompok kalian, apa yang menjadi indikator suatu tes itu relevan atau sesuai dengan tujuan kurikulum? Tes yang seperti apa yang sesuai dengan tujuan kurikulum? Apakah dapat dipahami? Oke, baik Bang Asep, dipahami. Sekalian Bang Asep, pertanyaannya tolong diketik juga di obrolan. Baik, Oke, siap. kepada teman-teman yang lainnya, ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilakan. Dipersilakan ke Teh Alpi. Baik, terima kasih moderator. Izin bertanya, kan tadi tuh di pembahasan tuh ada pengukuran hasil belajar aspek afektif, yang mana kan ada penerimaan, pemberian respon, pemberian nilai atau penghargaan, pengorganisasian, dan karakteristik. Nah, kan kalau misalkan pengukuran itu harus ada capaian gitu ya. Nah, kira-kira apakah ada tingkat capaian yang harus misalkan di penerimaan ini teh anak teh harus bisa apa gitu. Terus ataukah kalau ada kayak misalkan persenan gitu agar si aspek kawasan afektif ini bisa dijalankan dengan baik gitu. Kalau misalkan ada presentasi atau ada ukurannya yang jelas gitu. Paham nggak maksudnya? Baik, bisa dipahami Teh. Sekalian juga pertanyaannya ditulis di kolom obrolan. Kepada teman-teman yang lainnya ya, ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilahkan. Kang Arif, apakah ingin bertanya? Kang Arif Rahman Hakim.
Baik. Itu ya yang bertanya cuma 2. Sekarang kami lempar ke moderator kelompok 6. Kepada kelompok 6 dipersilakan. Cek.